Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada teman-teman yang sudah kembali datang ke Nyoreteng Desa ya, menemani ngabuburit teman-teman. Semoga puasa yang teman-teman jalani hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan teman-teman selalu dalam perlindungan Allah dimanapun berada. Amin amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa ada pertanyaan yang masuk yang akan kami bahas ya. Kali ini pertanyaannya datang dari ibu saya sendiri. Jadi waktu itu ada pertanyaan ya, masjid dekat rumah itu ada renovasi, bagian luarnya itu di kaca. Jadi itu jadi timbul pertanyaan, itu jadi bagian dalam dari masjid atau itu masih di luar karena posisi awalnya di luar. Nah Mas, itu gimana tuh Mas kalau ada akhwat yang haid ya Mas Ustadz? Awalnya misalkan itu kasusnya gitu kan, awalnya nggak di kaca, itu di luar halaman gitu, atau mungkin ya basicnya, pertanyaan dari basic aja deh. Sebenarnya boleh nggak sih ke masjid? Nah itu aja dulu. Oh ya baik. Yang haid itu. Tapi nanti tadi juga pertanyaan yang bagus itu ya, yang tadinya bukan masjid, Ya. terus dijadikan bangunan masjid. Ya, Apakah itu masjid? Nah itu, gitu. ya, itu. Yang mana dulu berarti? Yang basic dulu lah. Yang haid dulu ya? Ya, yang basic dulu. Ya, berkaitan dengan orang haid itu sudah panjang lebar dibahas oleh para ulama. Di antaranya kitab yang kemarin saya kasih ke Mas Nanta. Itu kitab yang tipis, kitab Safinatun Najah. Di situ juga dibahas perkara-perkara yang diharamkan ketika seseorang itu lagi haid. Ya, di antaranya di situ ada yang lewat ke masjid, ya lewat nyebrang gitu. Itu katanya haram ya, di situ haram kalau takut menetes ya, darahnya. Yang mutlak tidak boleh itu di kitab Safinah ya, itu berdiam di masjid. Itu mutlak tidak boleh, haram hukumnya. Namun ya ini dan memang sudah jadi konsensus ya, kesepakatan ulama 4 madhab. Ulama 4 madhab mengatakan wanita yang sedang haid itu haram untuk duduk berdiam diri di masjid, ya haram. Ya. Tapi memang ya di akhir-akhir ini ya ada pendapat lemah yang dimunculkan ya. Ya mungkin sebenarnya sih tujuannya untuk solusi mungkin. Ada pendapat ulama lemah ya, yang sering dinukil oleh ulama-ulama akhir zaman sekarang bahwa wanita haid itu boleh duduk di masjid ya dengan catatan dia mohon maaf memakai pembalut yang nanti pembalut ini akan menghalangi ya, darah haid untuk menetes ke masjid. Itu memang ada pendapat yang lemah ya, pendapat yang lemah. Ya. Tapi sebenarnya ya, kembali mungkin di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas kaidah fikih ya, likulli syai'in mustatsna. Segala sesuatu itu pasti ada pengecualian. Makanya di syariat kita tuh segala sesuatu itu ada pengecualiannya ya. Jadi contohnya ya, boleh wanita haid itu berada di masjid ya, bisa dalam kondisi yang memang misalkan tidak aman. Contoh sekarang yang lagi viral apa, perang Rusia dan Ukraina ya, mungkin kalau misalkan hanya tempat yang paling aman itu masjid ya, maka dibolehkan wanita biarpun sedang haid untuk berada di masjid karena situasi sedang tidak aman. Atau misalkan keadaannya tidak terhormat, misalkan ada keadaannya kalau di luar tidak terhormat masih harus masuk masjid. Contohnya misalkan ya, ini kasus mungkin ya bisa saja terjadi ataupun mungkin tidak terjadi ya. Ini ada seorang suami istri ya pergi ke masjid, suaminya diantarkan ke masjid misalkan, istrinya lagi haid ya. Ketika sudah sampai ke masjid, ternyata di sekitaran masjid itu misalkan ada laki-laki yang kurang sopan lah, hidung belang atau apa ya misalkan, yang kalau misalkan perempuan tadi tetap stay di luar masjid, kemungkinan besar dia akan digoda, diganggu kehormatannya ya. Maka lebih baik sang istri ikut masuk ke masjid. Ya, itu diperbolehkan dalam syariat ya, karena untuk menjaga kehormatan perempuan. Karena perempuan itu di syariat kita ya, aturan Islam itu sangat terhormat sekali, perempuan itu sangat dihormati di syariat Islam. Dan juga misalkan contohnya ada bencana alam, misalkan angin ribut apa kencang ya, macam-macam lah kondisinya, ada bencana alam ya, yang tempat teramannya tidak ada lain kecuali di masjid, maka boleh di masjid walaupun lagi haid ya.
itu saja. Atau misalkan lagi badai salju di Amerika barangkali, ya di masjid hangat misalkan, ya masuk ke masjid nggak apa-apa. Dalam kasus-kasus seperti ini yang tadi disebutkan boleh. Siap. Berarti ya kondisi darurat ya. Iya, kondisi darurat. Tapi kalau yang nggak darurat nggak boleh gitu Iya, simpelnya gitu ya. betul. Nah tadi kalau kasusnya awalnya bukan masjid jadi masjid. Oh iya. Kayak halaman kan teras tuh kan. Nah itu teras tuh termasuk masjid. Boleh diam di situ atau masjid tuh ketika sudah masuk ke dalam bangunan itu mas. Oke. Mau dibahas sekarang apa di video berikutnya? Berikutnya aja ya Oke. teman-teman. Sampai jumpa di Nyoreteng Desa besok. Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan umur sampai saat ini dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah donasi puasa kemarin kurma ini sudah dibagikan kemarin ya teman-teman, dan sekarang terus dibagikan selama bulan Ramadan. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang masih ingin mau investasikan kurma atau berbentuk uang, bisa langsung saja ke rekening Al-Amsar yang tertulis di bawah dan konfirmasi juga di nomor ini. Jazakumullahu khairan katsiran, semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.